Aku mengambil beberapa produk perawatan wajah milikku yang berhari-hari belakangan harus singgah di kamar Elliot. Aku risau jika Elliot diam-diam risih dengan keberadaanku di kamarnya. Maka dari itu, aku berniat untuk kembali ke kamarku saja. Karena toh, orang tua Elliot bahkan sudah tidak menginap lagi sejak 1 minggu yang lalu. Saat aku keluar dari kamar Elliot sambil membawa keranjang kecil yang khusus untuk menyimpan produk perawatan wajah, lift di ujung koridor lantai 2 pun terbuka. Elliot yang ku ketahui sebelumnya mendekam di ruang kerjanya di lantai bawah usai makan malam, kini muncul dan melangkah menyusuri koridor ke arahku yang baru saja keluar dari kamarnya. "Mau kemana?" tanya Elliot dengan kenyitan di kening ketika melihat barang bawaan di tanganku. "Ke kamarku. Sekalian memindahkan barang-barang dari kamarmu." "Kenapa dipindahkan?" Karena aku mau kembali ke kamarku sendiri." Elliot berdecak. Dia memegang lengan kananku, lalu menuntunku untuk berbalik arah. Kemudian, Elliot melangkah maju tepat di belakangku sambil mendorong pelan punggungku. Dengan begitu, aku pun spontan jadi harus melangkah maju juga mengikuti arah dorongannya yang memaksaku untuk kembali masuk ke kamar utama. "Mulai sekarang, kau menempati kamar ini bersamaku. Kau tidak boleh pindah kemana-mana. Besok aku akan menyuruh pelayan mengambil sisa-sisa barang pentingmu dari kamar sebelah untuk dipindahkan ke sini," kata Elliot setelah kami sama-sama masuk. Aku pun berdiri menghadap Elliot. Aku harus sedikit mendonggak untuk menatapnya karena dia jauh lebih tinggi dariku. Dengan rasa penasaran yang besar, aku pun bertanya, "Kenapa? Dari awal aku tinggal di rumah ini, kau bahkan sering bersikap seolah tidak sudi aku ada di kamarmu terlalu lama. Kau bahkan langsung mengusirku jika kau sudah selesai meniduriku." Elliot diam dan hanya menghela napas saja. "Apa kau mendadak seperti ini karena aku sedang hamil?" "Ya. Bisa saja kau jatuh dari kasur atau terjungkal saat sedang tidur sendirian, sehingga itu bisa membahayakan calon anakku," jawab Elliot tegas. Sorot mata Elliot terlihat seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar karena aku hamil atau alasan yang dia sebutkan barusan. Sayangnya, aku tak tahu dan tak bisa menebak apa sesuatu itu. Aku pun mengerucutkan bibirku, sedikit bersungut-sungut karena ucapan Elliot yang seolah menganggap aku ceroboh. "Aku juga tahu bagaimana caranya menjaga keamanan dan keselamatan tubuhku sendiri," kataku. "Jangan banyak protes. Taruh lagi barang-barangmu itu, dan kau tidak boleh coba-coba pindah dari sini." Aku bergeming menatap Elliot. Beberapa saat kemudian, aku menghela napas dan mau tak mau mematuhi apa yang dia perintahkan. Sejak 2 minggu lalu orang tua Elliot menginap, meja rias dari kamarku memang sudah dipindahkan ke kamar ini. Dan tadi niatnya aku ingin memindahkan barang-barang di meja rias dulu, barulah nanti aku minta tolong pada pelayan untuk membantu memindahkan mejanya ke kamarku. Namun setelah ditegur oleh Elliot, ternyata aku malah harus menyusun kembali semua barang di meja rias itu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 malam. Aku bermaksud untuk langsung beranjak ke kasur setelah selesai menyusun barang di meja rias. Akan tetapi saat aku baru saja berbalik, jemari kaki kananku tidak sengaja membentur bagian bawah meja rias. Walaupun memang tak separah itu, tetapi terbentur meja rasanya sangat menyakitkan. Maka dari itu, aku spontan menjerit pelan dan meringis sambil membungkuk untuk memegangi kakiku. Elliot sedang berkutat dengan ponselnya di dekat nakas. Mendengar suaraku barusan, dia langsung menjatuhkan ponselnya ke atas kasur dan buru-buru menghampiriku dengan wajah panik. "Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Kau terluka?" tanya Elliot sambil memegang lenganku. Masih meringis pelan, aku sedikit tercenung melihat Elliot yang panik begini. Dia bahkan menuntunku untuk duduk di kursi meja rias, lalu memandangiku dari atas ke bawah dengan penuh keseriusan, seolah memastikan tak ada satu pun bagian tubuhku yang lepas. "Mana yang sakit?"
Dia menarik pelan kursi yang aku duduki agar jadi menghadap ke arahnya. Aku baik-baik saja, Elliot. Kakiku hanya tidak sengaja terbentur meja, jawabku kemudian sembari sedikit membungkuk untuk kembali menyentuh jari kelingking kaki kananku yang terasa nyeri karena tadi terbentur. Elliot berjongkok tepat di hadapanku, lalu memegangi kakiku untuk memastikan tak ada luka yang tercipta di sana. Bahkan dia juga mengusap-usap jari kelingkingku yang nyeri, menijatnya perlahan tanpa membuatku merasa kesakitan. Kenapa kau ceroboh sekali? Baru saja tadi aku memberitahumu, tegur Elliot, bagaimana kalau saat terbentur tadi kau tidak bisa berdiri dengan benar dan malah jatuh? Aku tidak sengaja. Jawabku dengan suara pelan. Perlukah kita pergi ke rumah sakit untuk periksa? Atau aku akan menelepon klinik terdekat dan meminta dokter datang ke sini saja? Walaupun kau juga seorang dokter, tapi kau... Elliot, aku baik-baik saja. Aku menyela penuturan Elliot. Sembari tersenyum manis padanya, aku berkata, ini bukan masalah serius, aku tidak terluka dan jariku hanya sedikit nyeri. Kau tidak perlu berlebihan. Elliot kembali berdiri dan menghela napas panjang. Dia menatapku dengan sorot mata coklatnya yang cukup teduh, tidak setajam biasanya. Beberapa saat kemudian, dia mengusap lembut puncak kepalaku sambil berkata, lain kali, berhati-hatilah. Jangan ceroboh, jangan pula membuatku khawatir. Paham? Aku sedikit menunduk ketika telapak tangan Elliot ada di kepalaku. Untuk menanggapi perkataannya, aku pun mengangguk patuh. Setelah rasa nyeri di kakiku hilang, aku pun beranjak menuju kasur. Aku tahu Elliot akan menyusulku setelah dia mematikan lampu kamar. Jadi, aku buru-buru berbaring lebih dulu, sebab biasanya aku akan merasa gugup apabila dia sudah berbaring duluan dan aku harus menyusul di sebelahnya. Aku berada dalam posisi menyamping membelakangi Elliot, sementara dia berbaring telentang di sebelahku. Aku menatap lampu yang ada di atas nakas, termenung selama beberapa menit selagi mengupayakan mataku agar segera merasakan kantuk dan bisa langsung tidur. Aku tidak tahu Elliot sudah tidur atau belum, tetapi karena aku teringat pada gaun yang tadi sore aku lihat di butik, aku pun berkata pelan, Elliot, sekali lagi terima kasih karena kau sudah membelikan gaun untukku. Kau menyukainya. Suara Elliot yang merespons, berhasil mengejutkanku, sebab kupikir dia sudah tidur. Aku pun menoleh ke belakang dan mengubah posisi baringku jadi menghadap Elliot, lalu mendapati kalau ternyata dia sedang menatapku dan memang belum tidur. Sangat suka, jawabku kemudian. Gaun itu cantik sekali. Terima kasih banyak. Elliot tersenyum tipis. Dia memegang tanganku dan menarikku untuk mendekat padanya. Setelah membenarkan selimut yang kami pakai, dia membawaku ke dalam pelukannya. Katakanlah jika kau menginginkan sesuatu. Akan kupenuhi, ujar Elliot. Aku mematung di tengah kondisi perasaanku yang kembali berbunga-bunga ketika dia memelukku seperti ini. Bahkan meski ini bukan pertama atau kedua kalinya, tetapi rasa nyaman saat berada di dalam rengkuhan lengan Elliot yang atletis itu selalu terasa seperti baru. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pelukannya padaku kemungkinan memang hanya posisi yang dia inginkan untuk kami tertidur malam ini. Aku juga tidak berniat mengatakan sesuatu yang dapat membuat posisi ini berakhir. Aku enggan memikirkan hal lain selain betapa aku menginginkan Elliot lebih dari apapun saat ini. Aku ingin dipeluk olehnya sepanjang malam. Aku mungkin terlalu naif ketika aku mulai merasa bahwa sekarang aku tidak punya siapa-siapa selain ayahku dan Elliot. Aku sangat menyayangi ayahku, tetapi tak bisa kupungkiri fakta bahwa ayahku selalu memprioritaskan bisnisnya, bahkan dia juga rela membiarkan putri sematawayangnya ini menikah kontrak demi bantuan agar tidak bangkrut. Dengan begitu, perlakuan Elliot yang seperti ini membuatku merasa terlindungi dan merasa disayangi. Kau hangat, gumam Elliot dengan suaranya yang setengah berbisik. Kau, respons Elliot.
Kau mungil dan sangat hangat. Aku suka memelukmu. Aku tersenyum. Ketika dia menyebutku, mungil, aku baru menyadari seberapa kecilnya aku tiap kali berada dalam dekapan tubuhnya yang atletis. Aku mengangkat tangan kananku, menjulurkannya kepada Elliot, lalu membalas pelukannya. Kenyamanan yang sulit aku gambarkan membuatku tidak bisa menahan diri untuk memejamkan mata ketika bersandar di dada bidangnya. Selamat malam, Elliot, ucapku pelan. Dia tidak membalas ucapanku. Namun, aku merasakan ciumannya mendarat di dahiku. Aku menganggap kalau itu adalah caranya untuk memberi sapaan, "Selamat malam," untukku. Kenapa aku jadi berpikir kalau dia begitu manis? Waktu menunjukkan pukul 8:30 pagi ketika aku sampai di pelataran rumah sakit. Aku sudah sepakat akan ikut dengan Keit pergi ke simposium bedah saraf pagi ini. Keit mengirim pesan untukku yang mengatakan kalau dia akan menjemputku di rumah. Aku bilang padanya kalau lebih baik kami bertemu di rumah sakit saja, lalu pergi bersama ke tempat simposium diadakan. Keit mengiyakan. Itu cukup membuatku lega karena aku merasa enggan untuk membiarkan Keit menjemputku jauh-jauh ke rumah. Elliot sudah pergi ke kantornya sejak pukul 7 pagi, dan ternyata Elliot memerintahkan semua sopir di rumah untuk jangan coba-coba membiarkanku membawa kendaraan sendirian. Maka dari itu, aku diantar ke rumah sakit karena para sopir takut dipecat oleh Elliot kalau sampai Elliot tahu aku menyetir mobil sendiri. Entahlah. Sebegitu khawatirnya Elliot padaku setelah tahu aku sudah hamil. Aku pergi tanpa bilang-bilang pada Elliot. Dia juga tidak tahu kalau hari ini aku libur karena setelahnya akan masuk shift malam. Tidak ku beritahu karena dia tidak bertanya. Aku takut dianggap sok akrab jika tiba-tiba memberitahunya tentang jadwal kerjaku. Tapi toh, simposiumnya hanya sampai siang saja dan setelah itu aku akan langsung pulang. Setibanya di lobi rumah sakit, aku melihat seorang residen bedah saraf yang sedang melintas. Dia menyadari keberadaanku, sehingga langsung memberikan sapaan. "Bukankah kau libur hari ini, Dok?" tanyanya. "Iya. Aku sedang menunggu Keit. Dokter Keit dan 2 dokter bedah saraf lainnya akan pergi ke simposium pagi ini. Apa kau akan pergi dengan mereka ke simposium itu?" Aku tersenyum dan mengangguk. Apakah mereka sudah datang? Terutama Dokter Keit, karena dia yang mengajakku. Sudah. Tapi, tadi ada pasien yang membutuhkan penanganan, sehingga Dokter Keit harus ke lantai 15 dulu. Apa kau mau ikut denganku untuk menyusulnya? Sepertinya aku menunggu di sini saja. Aku sudah mengirim pesan padanya, kok. Baiklah kalau begitu. Aku duluan, ya. Selepas kepergian dokter residen itu, aku duduk di salah satu kursi lobi rumah sakit. Ketika aku masih menunggu, seorang wanita dengan tubuh semampai karena bantuan heels tinggi yang dipakainya, datang menghampiriku. "Kau Dokter Lily, kan?" Aku pun mendonggak untuk menatap wanita cantik dengan penampilan yang sangat modis itu dengan make-up bermodel bold di wajahnya. Beberapa saat kemudian, barulah aku berdiri. Aku mengira kalau wanita itu adalah pasien yang pernah melihatku di rumah sakit ini, atau mungkin keluarga pasien yang sempat aku tangani. Maka dari itu, aku menjawab, "Ya, benar. Ada apa? Boleh aku bicara denganmu sebentar?" Pintanya. "Tentu. Apa ada yang bisa aku bantu?" Dia menunjuk pintu lobi, mengisyaratkan kalau dia ingin bicara di teras rumah sakit. Aku mengiyakan saja, lalu berjalan meninggalkan area lobi bersamanya. Setelah kami berdiri berhadapan di pinggir teras rumah sakit, wanita itu menghela napas. Caranya menatapku sungguh menusuk bak mata pisau, menyuratkan dengan jelas kesinisannya terhadapku. "Perkenalkan, aku Patricia, teman Rahel. Kuyakin kau tahu siapa Rahel," ujarnya sambil menjulurkan tangan kanannya, mengajakku berjabat. Aku pun terdiam sejenak, kemudian memilih untuk tersenyum dan membalas jabat tangan wanita itu.
Oh, begitu rupanya. Salam kenal. Aku hanya ingin memintamu untuk tidak macam-macam pada Rahel. Apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa-apa, jawabku sambil tetap tersenyum ramah walaupun keningku sedikit mengernyit karena heran mendengar ucapannya barusan. Wanita yang tadi memperkenalkan diri sebagai Patricia itu melipat kedua tangannya di depan dada, lalu berkata, "Aku tahu soal gagalnya pernikahan Rahel dengan Elliot. Itulah yang membuat Elliot menikahimu, kan?" Aku diam menatapnya. "Aku ingin kau tahu sesuatu, Dr. Lily. Ibunya Rahel sudah pergi meninggalkan Rahel entah kemana sejak Rahel masih remaja. Ayahnya masih ada, tapi menikah lagi untuk yang keempat kalinya dengan wanita yang seusia dengan Rahel dan tidak pernah berkomunikasi lagi sejak 5 tahun terakhir. Bahkan tidak ada satupun keluarga Rahel yang peduli jika mendengar kabar kalau dia masuk rumah sakit. Bisa kau bayangkan betapa menyedihkannya hidup yang Rahel lalui?" Aku tetap diam. Aku tak tahu kemana arah pembicaraan ini dibawa. Namun intinya, aku juga tak tahu harus mengatakan apa. Elliot menikahimu hanya untuk sementara waktu, kan? Bisakah kau tidak mengacaukan hubungan Elliot dengannya? Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Rahel tidak punya siapa-siapa lagi selain Elliot. Lagi pula kau juga hanya orang baru dalam hidup Elliot. Jadi, tolong jangan berpikir kalau kau berhak mendapatkan cinta dari Elliot hanya karena kau adalah wanita yang menjadi pengantin pengganti dalam pernikahannya 2 bulan lalu. Kaulah yang menjadi penyebab mengapa Rahel terluka dan harus diopname di rumah sakit ini." Setelah mengatakan semua itu, wanita tersebut berdecak pelan. Caranya menatapku seperti sangat merendahkan dan sangat tidak suka, seolah aku sebegitu hinanya. Dia tidak mengizinkanku mengatakan apa-apa, lantas langsung melenggang melewatiku dengan handbag mahalnya yang disengaja mengenai lengan kiriku dengan cukup keras.